Selamat siang semua, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ANOVA kontras. Oke, jadi sebelumnya pada one way ANOVA kita dapat mengecek apakah mu1 hingga mu-k untuk setiap treatment itu dia sama atau tidak. Oke, nah kita dapat menggunakan statistik F dengan membandingkan SSA dengan SSA untuk setiap treatment 1-k tadi. Nah, terus sekarang ANOVA kontras ini fungsinya untuk apa? Dia berfungsi jika misalnya kita mereject H0, kita ingin tahu mana sih di antara treatment-treatment itu yang beda gitu. Jadi untuk ngepinpoint yang beda. Nah, jadi pertama kita kayak bisa ngecek misalnya apakah mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dan mu2 itu sama dengan mu4 dan mu5 gitu. Nah, jadi konsepnya adalah kita dengan membuat suatu grup. Jadi kita menggrupkan, misalnya di kasus yang di kanan ini kita menggrupkan 1 dan 2 dan 4 dan 5 dan mengecek apakah mereka sama atau enggak. Nah, untuk men-tackle permasalahan ini, kita perlu mengubah ini menjadi lebih matematis gitu, menjadi bentuk yang lebih matematis. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dalam bentuk ini jika kita perhatikan, maka ini merupakan linear kombinasi dari mu yang kita punya. Oke. Jadi adalah ini koefisien 1, ini koefisien min 1, ini setengah, setengah, min setengah gitu. Jadi ini cuma linear kombinasi biasa. Oke, dengan observasi itu kita dapat membuat suatu fungsi baru yaitu W, di mana W adalah sigma dari 1 sampai K, di mana CI adalah koefisiennya seperti 1 dan min 1 dan setengah ini, dan YI adalah random variabelnya, bukan minnya. Kenapa demikian? Oke, nanti bakal kita sentuh lagi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah sigma dari CI, koefisiennya dia harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau nggak sama dengan 0, dia bakal jadi bias. Kayak misalnya contoh di sini dia koefisiennya 2 dan min 1 gitu. Nah, kenapa dia bias? Karena pada kasus ini mu1 dia ke-trigger 2 kali. Oke, jadi dia lebih bias ke mu1. Kalau itu yang memang kita inginkan, itu nggak apa-apa. Tapi pada kasus ini kita pengen agar grupnya itu seimbang dan kita hanya mengelompokkan saja, nggak ada bias sama sekali. Makanya kita harus sigma CI sama dengan 0. Oke, setelah itu kita akan mencari min dari fungsi W ini. Min dari fungsi W, karena setiap Y ini dia mempunyai min masing-masing, maka tinggal kita cari aja minnya, terus kita tambahin sesuai dengan weight-nya CI ini. Nah, karena si YI merupakan estimator untuk mu populasi, mu I, maka sebenarnya persamaan ini sama saja dengan yang ingin kita cari pada H0 ini. Oke, yang ini. Nah, jadi sebenarnya persamaan kita dengan menggrup-grupkan ini, kita sama saja dengan menanyakan apakah W0 dia sama dengan 0 gitu. Jadi kita membandingkan suatu min dengan suatu konstan. Bagaimana cara melakukannya? Kita dapat melakukannya dengan two-tailed t-test seperti ini. Oke, untuk melakukan two-tailed t-test kita butuh mencari nilai t-nya. Karena X bar sudah kita ketahui yaitu seperti ini. Namun, bagaimana cara mencari standar deviasinya? Oke, pertama kita akan mencari variansnya dulu. Oke, ini menggunakan sifat di atas ini kita bisa pecah menjadi seperti ini. Seperti ini. Dah. Dan karena kita mengasumsikan YI setiap treatment itu dia adalah independen, maka kita bisa memecah var ini menjadi seperti di sebelah sini. Oke. Lalu kita ubah Y bar menjadi bentuk aslinya. Lalu kita bisa ubah-ubah lagi menggunakan aljabar. Nah, lalu pada step ini ke step ini kita mengasumsikan bahwa setiap treatment itu dia memiliki standar deviasi yang sama dan n-nya uniform, sehingga kita dapat mengeluarkan S kuadrat dan n-nya. Oke, jadi ini merupakan varians kita. Substitusikan kembali ke rumus T kita, maka kita dapat nilai T sama dengan seperti ini. Dengan degree of freedom berapa? Karena kita mempunyai K treatment dan setiap treatment dia memerlukan n-1 karena dia perlu mencari minnya. Maka degree of freedom kita adalah K dikali n-1 seperti tertera di sini. Oke. Dan ya, itu untuk nilai T-nya. Namun kita juga bisa menggunakan nilai F dengan cara mengkuadratkan nilai T kita. Karena pada kasus ini persamaan ini berlaku. Oke, jadi untuk nilai F, kita akan mendapatkan persamaan seperti yang di kanan ini dengan mengkuadratkan nilai T, dan persamaan di kanan ini, dia ini sama saja dengan SSW atau sum of contrast squares gitu. Terima kasih. Sebagai tambahan, kita juga bisa mendefinisikan SST sebagai sigma dari SSW1 tambah SSW2 ditambah sampai dengan SSWK-1. Oke, jadi kita cuma butuh K-1. Oke, dengan syarat W1, W2, W3 sampai WK-1 ini semua C-nya itu ortogonal. Nah, C ortogonal itu gimana? Anggap aja kita ada C1I, ini untuk W1, sama ini C2I, ini untuk W2. Kalau ini kita kali dan kita sum 1 sampai K untuk I,
dia sama dengan 0 hasilnya. Nah, ini definisi ortogonal. Oke, terima kasih.